Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa nusallimu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Fakultu wa billahi taufiq wal hidayah. Amma ba'du. Puji dan syukur selamanya hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, makhluk paling mulia, habibana wa nabiyana, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salawat dan salam ini kepada keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, atba'un tabi'in, syuhada dan juga solihin. Semoga sampai juga kepada kita semua sebagai umatnya yang mutaakhirin, yang selalu berusaha mengikuti jejak langkahnya fi dunya ila yaumil jaza. Kita semua mendapatkan syafa'atul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas dasar izin Allah, lewat kudrat dan iradatnya, kita semua di hari yang ke-15 bulan Ramadan kita bertemu muka lagi dalam rangka acara kajian harian bulan Ramadan, yang mudah-mudahan ini menjadikan sebuah wasilah mana Allah mengampuni, memaafkan seluruh dosa dan kesalahan kita. Begitu pula jadi wasilah Allah mengampuni, memaafkan dosa kedua orang tua kita. Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari dunia hingga akhirat. Dan juga Allah menjadikan sisa umur kita sisa umur yang istiqomah. Dan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Dahulu Allah ketika setelah menciptakan langit, menciptakan bumi, namun belum Allah menciptakan makhluk di bumi yang disebut dengan manusia. Bagaimana dengan prosesnya? Salah satu yang diceritakan adalah ketika Allah menyuruh setiap malaikatnya, dari mulai malaikat Jibril, untuk mengambil tanah untuk menciptakan sosok manusia pertama. Namun tanah ketika mau diambil sama malaikat Jibril, tanah pun melawan, tanah pun berontak, tanah pun memeranginya kepada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, aku hanya diutus Allah untuk mengambilmu wahai tanah, untuk diciptakannya manusia, sosok khalifah. Apa alasan tanah tidak mau diambil sama malaikat Jibril? Tanah berkata bahwa yang namanya manusia, nanti manusia itu yang akan ingkar terhadap Allah, manusia yang akan merusak alam, manusia banyak yang lalai juga, manusia banyak yang lupa juga. Nah, akhirnya malaikat Jibril pun tidak berhasil kembali ke hadapan Allah. Lalu Allah mengutus pula malaikat Mikail untuk mengambil segenggam tanah. Turunlah malaikat Mikail untuk mengambil tanah tersebut. Tanah begitu pula menolak dan melawan, merontak, tidak mau untuk diambil, untuk dijadikan khalifah atau untuk dijadikan manusia. Malaikat Mikail pun kembali lagi ke hadapan Allah. Lalu Allah mengutus malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Turunlah malaikat Israfil untuk mengambil tanah. Tanah pun sama, merontak, melawan, menolak dengan kerasnya. Tanah nggak mau dibikinkan manusia, dijadikan manusia sebagai cikal bakal kehidupan manusia. Lalu malaikat Israfil pun kembali lagi ke hadapan Allah. Lalu Allah mengutus malaikat, yaitu malaikat Ijrail, sang penjabut nyawa, malaikat yang paling tega yang pernah Allah ciptakan. Turunlah malaikat Mikail ke bumi. Lalu malaikat Mikail mau mengambil segenggam tanah. Malaikat melawan, malaikat meronta, malaikat menolak. Tetapi kata malaikat Jibril, wahai tanah, aku diutus sama Allah, aku makhluk Allah, aku hanya patuh dan turut atas dasar perintah Allah. Nah, bukankah kamu wahai tanah, kamu juga sama-sama makhluk Allah yang harus taat, harus turut sama Allah?
Tanah pun tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya segenggam tanah diambillah sama malaikat Jibril. Kembalilah ke hadapan Allah. Lalu tanah itu diserahkannya, dikasihkannya ke hadratullah. Lalu dari tanah itulah Allah menciptakan sosok manusia pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihis salatu wassalam. Dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, kemudian Allah ciptakan manusia yang kedua adalah Siti Hawa yang diambil dari tulang rusuk Nabiullah Adam yang sebelah kiri yang bengkok. Kesimpulannya, Nabi Adam tercipta wala abin wala umin, tanpa ibu dan tanpa bapak. Siti Hawa tercipta abin wala umin, ada bapak tetapi tidak ada ibu. Nah, lalu Nabiullah Adam sama Siti Hawa, singkat kata singkat cerita, Allah turunkan ke bumi. Dari situlah beranak pinak. Dari 2 orang menjadi 4 orang, menjadi 6 orang, terus sampai sekarang, sampai kiamah yang jumlahnya wallahu alam bil muradi. Berapa jumlah makhluk dari Nabiullah Adam sampai kiamah nanti, saking banyaknya. Pertanyaannya, tujuannya apa ini Allah menciptakan manusia? Tujuannya apa menciptakan manusia? Ada beberapa, di antaranya Allah kenapa harus menciptakan manusia? Allah kenapa harus menciptakan Adam? Allah kenapa harus menciptakan manusia yang lain? Bukankah manusia itu yang akan merusak dunia? Bukankah manusia itu yang akan merusak alam dunia? Bukankah manusia itu yang akan ingkar sama Allah? Yang akan musyrik sama Allah? Yang akan menyekutukan Allah? Yang akan murtad dari Allah? Yang akan menjadi pembangkang? Benar sekali, itu tidak salah. Tetapi walaupun demikian, Allah itu lautan maaf, lautan ampun. Seberapa besar manusia, seberapa besar murkanya Allah, itu jauh lebih besar maafnya Allah, jauh lebih besar ampunan Allah, jauh lebih besar ridhonya Allah. Karena apa? Karena Allah menciptakan satu sosok, yaitu Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah ke Nabiullah Adam, kalau bukan karena kekasihku Muhammad, wahai Adam, engkau tidak akan kuciptakan. Dunia ini tidak akan kuciptakan, apapun tidak akan kuciptakan. Karena hanya demi manusia mulia kekasihku yang bernama Muhammad, maka engkau kuciptakan, langit kuciptakan dan bumi kuciptakan. Walaupun manusia lain banyak maksiat, tapi hanya satu sosok, hanya satu manusia, kekasihku Muhammad namanya, yang tidak akan pernah, walaupun sekecil apapun, walaupun sedetik apapun, lupa dariku dan bermaksiat kepadaku. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya, tujuannya apa lalu Allah menciptakan manusia? Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Manusia tercipta dari tanah, jin tercipta dari api. Selanjutnya, maksud manusia diciptakan Allah, maksud jin diciptakan Allah. Hanya disuruh untuk bersujud kepada Allah, hanya disuruh untuk beribadah kepada Allah. Apakah itu ibadah mahdoh? Apakah itu ibadah goir mahdoh? Apakah ibadah yang langsung sama Allah? Apakah ibadah yang melalui pelantara yang tidak langsung sama Allah? Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh? Adalah ibadah sholat dan puasa. Apa yang disebut dengan ibadah goir mahdoh selain daripada sholat dan puasa? Melalui pelantara. Zakat melalui harta benda. Haji harus melalui ke Baitullah. Maka hanya sholat dan haji, hanya sholat dan puasalah yang langsung kita berhadapan dengan Allah, yang langsung kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tanpa satu manusia pun yang tidak disuruh untuk beribadah, untuk bersujud kepada Allah. Namun sifatnya manusia pembangkang, namun sifatnya manusia keras kepala karena nafsunya, karena godaannya, karena nafsu yang menyelimuti dirinya. Akhirnya lupa sama Allah, lupa sama kebaikan, berbuat kejahatan. Gunung ditebangi, longsor gunungnya. Bukit digali rata, akhirnya longsor bukitnya. Hutan yang lebat menjadi gundul karena ulah tangan-tangan manusia. Walaupun demikian,
Tetapi di sisi lain maafnya Allah, ampunnya Allah itu jauh lebih besar. Karena kita diciptakan hanya untuk bersujud beribadah kepada Allah. Lalu yang disebut manusia, padahal manusia ini sama jin ini tercipta hanya untuk disuruh ibadah dan bersujud kepada Allah. Namun manusia banyak intervensi sama Allah. Manusia banyak ikut campur sama urusan Allah. Bagaimana tidak intervensinya? Ketika hak dan kewajiban saja misalkan, manusia lebih menuntut hak ketimbang menunaikan kewajiban. Haknya selalu diminta sama Allah, pengen ini, pengen itu, pengen seperti ini, pengen itu, pengen jabatan ini, pengen jabatan itu, pengen kekayaan ini, pengen kekayaan itu, tapi lupa dia akan kewajibannya. Manusia yang cerdas, manusia yang hebat, dan manusia yang luar biasa akan mendahulukan ibadah sebelum menuntut hak sama Allah. Karena pada hakikatnya hanya ibadah sama Allah. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yaitu ibadah dengan ikhlasnya, ibadah dengan keridhaannya, ibadah tidak ada kepaksaannya, ibadah sepenuh jiwa, hati, dan raganya, ibadah yang betul-betul tulus sama Allah, hanya menyembah Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah meminta sama Allah, tidak pernah menggantungkan satu urusan pun kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah, menggantungkan setiap urusan sama Allah, curhat sama Allah, minta solusi sama Allah. Ini baru manusia yang luar biasa. Ketimbang kita manusia yang umum, kalau manusia yang umum ketimbang kita menggantungkan, memohon dan bermunajat sama Allah, malah memohon sama dukun, minta sama dukun, minta sama orang hebat, minta sama orang sakti menurutnya. Bukankah Allah lebih sakti? Bukankah Allah lebih hebat? Bukankah ini semuanya milik Allah? Kalau semua milik Allah, kenapa kita tidak menggantungkan dan meminta dan beribadah kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah? Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Itulah kenapa manusia tercipta. Kenapa jin tercipta? Kenapa manusia ada di muka bumi? Kenapa jin ada di muka bumi? Tiada lain dan tiada bukan, jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak selain daripada Allah. Harus sujud hanyalah kepada Allah, tidak sujud selain daripada Allah. Mempersembahkan sesuatu hanyalah untuk Allah, bukan untuk selain daripada Allah. Inilah manusia yang hebat, inilah manusia yang sesuai dengan fungsinya. Andai kata kita beli sendal, lalu sendal itu kita taruh di atas kepala, atau kita beli peci, lalu peci itu kita taruh di bawah telapak kaki, niscaya fungsinya sendal bukan di kepala, fungsinya peci bukan di kaki, fungsinya sendal di kaki, fungsinya peci di kepala. Begitu pula fungsinya manusia. Kalau manusia tidak beribadah sama Allah, apalagi ingkar sama Allah, apalagi musyrik sama Allah, apalagi murtad sama Allah, berarti manusia ini tidak menempatkan sesuatu pada tugasnya, tidak menempatkan sesuatu pada proporsinya, tidak menempatkan sesuatu manusia sesuai dengan fungsi manusia itu sendiri. Selebihnya daripada ibadah, apalagi yang selanjutnya. Manusia, yang disebut manusia ini untuk mengurus kesejahteraan dunia. Dari mulai masyrik sampai maghrib, dari mulai ufuk timur sampai ufuk barat, silahkan manusia yang mengelola. Jin tidak mungkin mampu mengelola, apalagi binatang. Hanyalah satu-satunya manusia yang mampu mengelola alam dunia ini. Majunya dunia karena tangan manusia, runtuhnya, hancurnya alam dunia karena tangan manusia juga. Baiknya dunia karena tangan manusia, buruknya dunia karena tangan manusia. Mahmur, gemah, ripah, loh jinawi karena manusianya. Dan sebaliknya, hancur-hancurannya pun karena manusianya. Tidak mungkin Allah menghancurkan dunia ini kalau tidak ada sebab dari kehancuran manusia. Bukankah Allah hanya mengikuti keinginan makhluknya? Bukankah Allah hanya mengikuti keinginan hambanya? Hamba pengen begini, ya itulah yang akan Allah kasih. Hamba pengen surga, ya surgalah yang akan Allah kasih lewat ridha Allah. Kalau hambanya pengen neraka dengan maksiat di dunia, ya neraka bagiannya. Kita masuk surga ya karena kitanya mendapatkan ridha Allah, karena kita di dunianya sesuai dengan perintah Allah untuk bersujud beribadah. Wajar saja dan sangat layak ketika manusia yang menjadi manusia sesuai keinginan Allah, sesuai yang Allah ciptakan, yaitu untuk beribadah dan bersujud kepada Allah.
sangat wajar untuk mendapatkan ridha Allah. Bagi manusia pembangkang, sangat layak ketika Allah murka dan memasukkannya ke dalam neraka. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Kajian di hari ke-15 ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah Allah mengizinkan, bila mana Allah mengizinkan, besok kita berjumpa dan bertemu lagi dalam insya Allah untuk membahas di hari-hari berikutnya, yaitu karena menjelang nuzulul Quran, insya Allah tema-tema yang akan datang mungkin insya Allah saya akan membahas sedikit masalah nuzulul Quran. Mungkin hanya itu, mohon maaf atas segala kekurangannya dan kekhilafannya. Lillahi fisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.